Ya pemirsa, Indonesia masih punya waktu untuk mempersiapkan diri menjelang laga krusial melawan tim kuat Jepang dan Arab Saudi. Mampukah Indonesia meraih poin melawan dua tim tersebut? Kita akan membahas informasi ini selengkapnya bersama dengan narasumber kami pada sore hari ini. Sudah ada pengamat sepak bola M. Nigara dan mantan pemain timnas Indonesia Peri Sandria. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bung Nigara, Bung Peri, apa kabar? Selamat sore Nadia, Alhamdulillah sehat. Gimana Alhamdulillah. Pak? Baik, saya ke Bung Peri terlebih dahulu. Bung Peri, Anda berbaju timnas dari 1989 hingga 1997. Bahkan juga pernah meraih emas SEA Games 1991 dan juga merupakan striker dengan rekor gol fenomenal di Liga Indonesia. Kalau Anda melihat, Bung Peri, performa timnas yang sekarang apakah sudah sekuat itu atau masih di level Asia Tenggara? Kalau kita lihat selama ini timnas senior kita untuk sementara ini ya bisa dikatakan sudah cukup kuat lah. Ya, apalagi sekarang ini disuplai dengan pemain baru, ada Mes, ada Leo, ada pemain yang belum pernah dipasang kemarin yang baru beberapa menit waktu lawan Bahrain kemarin. Dan di sini juga kita untuk lawan Jepang nanti sebagai tuan rumah, mudah-mudahan ya kita bisa menutup dengan hasil 3 poin. Oke, Bung Peri, ini kan Jepang dan Arab Saudi dua-duanya merupakan lawan yang kuat. Tidak ada yang menganggap mereka lawan yang mudah di kualifikasi grup yang sama. Apakah mungkin kita bisa mengalahkan keduanya, Bung Peri? Kalau kita bicara Jepang dan Arab Saudi ini langganan, dua tim ini langganan di Piala Dunia. Sedangkan kita kan baru mau masuk ke Piala Dunia. Ya, ini dua tim ini adalah tim yang kuat. Tapi dua tim ini kita pernah coba, kemarin kita juga di kualifikasi bermain di tuan rumah Arab Saudi, kita bisa menahan imbang 1-1. Ya, itu juga pun kita karena main di tuan rumah, ya maklumlah, kita bicara wasit kita masih banyak dikerjain kalau wasit-wasit di negara Arab ya. Nah, sedang beberapa kali kita dari mulai tim junior sampai senior juga untuk melawan Jepang ini kita agak berat sekali untuk mengalahkan mereka gitu ya. Karena mereka tim yang kuat, apalagi pemain-pemain mereka ada yang bermain di liga-liga Eropa yang pengalaman. Ya pokoknya di grup ini Jepang sapu bersih lah. Tapi mudah-mudahan ya kita nanti tanggal 15 bisa mengalahkan ya kalau emang Tuhan mengizinkan gitu ya. Mudah-mudahan meraih 3 poin. Oke, peluang masih terbuka ya Bung Peri. Saya ke Bung Nigara. Bung Nigara, ini sebelumnya kita kalah melawan Cina, padahal banyak fans timnas yang mengira ini akan menjadi lawan yang mudah setelah kita bisa menahan imbang Australia dan juga Arab Saudi. Kenapa bisa seperti itu, Bung Nigara? Yang pertama, di sepak bola nggak ada yang tidak mungkin. Itu yang pertama ya. Jadi tim kuat sekalipun bukan tidak mungkin bisa kalah dari tim yang lemah. Yang pertama. Yang kedua, pada saat kita melawan Cina, memang menurut saya pribadi, penampilan kita berbeda dengan penampilan pada saat melawan Arab Saudi dan melawan Australia. Jadi agak kendor gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa. Nah, ini persoalan yang paling fundamental. Ketika kita kendor, main di tempat orang, maka dapatlah situasi yang tidak menguntungkan. Kegolan dalam waktu yang singkat, dalam dua gol, itu bukan persoalan mudah untuk bisa dikejar. Sebagai wartawan yang mengikuti bagaimana pemain kayak Peri Sandria ini memang sangat berat untuk menyamakan kedudukan ketinggalan 2 gol gitu. Tetapi sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Ketika kita akan melawan Jepang, ini kalau kita zaman dulu seperti David dan Goliat. Tapi kalau sekarang saya kira kita bukan lagi David nih dalam arti kecil gitu, enggak. Gitu. Kita sudah mulai bisa menapak lebih besar dari yang kemarin-kemarin. Nah, kita berharap melawan Jepang di rumah kita sendiri ada keuntungan-keuntungan yang harus kita peroleh. Itu pertama, dukungan penonton. Ya, dukungan penonton ini penting gitu ya. Ke mantan pemain Jepang yang mantan pelatih juga, Indonesia Jepang bercanda kan mengatakan Indonesia harus jangan ada penonton. Kenapa? Karena dia tahu dia pernah main dan pernah memimpin tim Jepang main di Indonesia, betapa besar tekanan dari penonton. Nah, ini juga kita harapkan ini menjadi baik. Tapi juga saya mencatat apa yang bisa dilakukan oleh PSSI melalui garuda.id ya untuk mendaftarkan, ini penting juga. Kenapa? Karena dengan posisi seperti itu maka setiap penonton punya data dan dapat direcord.
dan ini akan mengurangi segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena kita tahu apalagi kita nanti lawan Bahrain, ada sesuatu yang berat untuk tidak dilakukan oleh orang anak-anak kita. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya Garuda.id di mana setiap penonton terkoneksi gitu ya, tercatat segala sesuatunya, membuat mereka menjadi ragu untuk melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan untuk tim nasional kita. Begitu, Nadia. Iya, Bung Nigara, berbicara Garuda.id, Bung Nigara kan juga pernah menjadi Direktur Pengembangan dan Pengelolaan Kompleks GBK ya. Memang kalau dengan adanya Garuda.id ini akan meminimalisir, Bung Nigara, potensi-potensi penonton gelap di sana. Ya, apalagi sekarang kan dengan elektronik ya. Kalau zaman saya kan nggak tuh manual, semua manual. Ya, waktu nggak ada waktu itu penonton bisa mau semaunya aja. Bahkan satu tiket bisa dipakai oleh begitu banyak orang, banyak petugas-petugas quote and quote yang nakal gitu ya dulu. Ya. Nah itu yang membuat akhirnya PSSI penonton penuh, uangnya nggak ada gitu. Nah dengan adanya Garuda.id ini ya terdaftar, maka satu tiket hanya bisa dipakai oleh satu orang. Ini penting sekali ya untuk menjaga segala hal yang tidak kita inginkan. Jadi apa yang dilakukan oleh PSSI perlu kita acungkan jempol, perlu kita sambut dengan yang positif itu. Bahwa ada kesulitan orang pasti. Setiap perubahan menuju kebaikan pasti akan mengalami hambatan-hambatan. Apalagi rutinitasnya nggak begitu. Gitu. Jadi saya kira ini penting. Ini jadi nanti ke depan begitu orang nyodorin karcis di track pada alat elektronik, begitu dia nggak keluar berarti ada yang salah di dalam tiket itu dan di dalam diri si pemegang karcis. Begitu Nadia. Iya, walaupun banyak yang belum tersosialisasi penonton timnas, tapi ini untuk tujuan yang baik begitu ya, Bung Nigara ya. Betul, kita kembali, betul. baik. Betul. Iya, kita kembali ke materi pemain, Bung Nigara. Tadi Anda menyebut tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Jadi realistis, Bung Nigara, kalau kita menargetkan masuk posisi 3 atau 4 di putaran 3 kualifikasi? Insya Allah. Saya selalu berhusnuzon. Saya selalu berkeinginan, berharap, karena saya ini wartawan yang di lapangan ini kayak Ferry Sandria belum main tim nasional, saya udah jadi wartawannya di situ. Baru dia masih di Ragunan, saya udah jadi wartawannya. Sehingga saya itu berharap betul satu hari ada tim nasional Indonesia, siapapun dia, bisa membawa bendera merah putih untuk ke Piala Dunia. Ini impian yang luar biasa. Yang 40 tahun saya di lapangan mengimpikan hal itu. Saya kira sama dengan Ferry Sandria. Meskipun dia sekarang udah nggak jadi pemain lagi, tapi impiannya tetap sama. Mimpi dia dulu dari Medan datang ke Jakarta untuk main Piala Dunia. Gitu. Jadi ini fakta yang nggak bisa kita anggap. Jadi saya selalu berhusnuzon tim bisa menang. Gitu. Baik, saya kembali ke Bung Peri. Ini peluang kita masih terbuka lebar, tapi banyak fans timnas yang menyayangkan kemarin saat kalah melawan Cina. Ini seharusnya Coach STY tidak mengotak-atik formasi begitu. Tanggapan Anda seperti apa, Bung Peri? Ya, kemarin juga waktu kita lawan Cina di tuan rumah mereka, saya juga sedikit kecewa dengan taktik dan strateginya Sintayong, gitu ya. Oke lah, perubahan-perubahan ataupun rotasi dalam tim itu oke aja, tapi tidak bisa harus dilakukan lebih dari sampai 3 atau 4 orang kemarinnya. Ada Asnawi, ada Witan. Kemarin saya berharap Tom Haye itu bermain di babak awal. Jadi saya kecewa dengan Sintayong itu. Sebenarnya saya bukan kecewa siapa mengkritik dia ya gitu ya. Jadi perubahan tim itu jangan terlalu banyak gitu loh. Saya rasa lihat lawan Bahrain itu tim kita itu sudah bagus. Nah sewaktu lawan Cina itu perubahannya rotasinya tuh terlalu banyak gitu loh. Jadi mempengaruhi dalam tim juga kemarin tuh. Yang berharap sebenarnya kita bisa lawan Cina itu bisa meraih 3 poin kemarin. Ya. Ternyata begitu ada rotasi beberapa pemain, permainan oke lah untuk penguasaan bola. Saya rasa Indonesia 70% menguasai bola. Gitu. Kalau tidak rotasi seharusnya menang ya, Bung Peri ya? Kalau kita bicara kertas lawan Cina kemarin kita menang gitu, udah pasti. Tapi begitu ada rotasi beberapa pemain, alhasil dalam tubuh tim sendiri juga berubah permainan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita lawan Jepang ini apalagi kita di tuan rumah gitu. Jadi saya berharap kepada Coach Sintayong ini, ya siapa sih yang tidak mau tim ini menang, ya kan? Dan di tim kita sendiri Garuda Muda ini, saya bilang Garuda Muda ya, gitu. Kita tidak mempunyai tim yang permanen gitu.
Saya rasa kalau kita punya tim permanen untuk rotasi pemain juga itu cukup 1 atau 2 itu udah cukup. Oke. Oke, baik. Saya kembali ke Bung Nigara tadi. Kalau Bung Peri sangat kecewa ataupun sedikit kecewa lah dengan adanya rotasi yang cukup banyak saat melawan Cina kemarin. Dari Bung Nigara sendiri, 27 pemain sudah dipanggil untuk laga kontra Arab Saudi dan juga Jepang. Anda melihat seperti apa strategi dan formasi yang harus digunakan Coach STY? Nah, pertama saya setuju dengan Ferry. Kecewa, saya juga kecewa. Saya kira nggak ada orang yang nggak kecewa dengan kesalahan itu. Tapi apakah dengan kecewa terus kita diam aja? Kan enggak. Kita berharap kekecewaan kita ini jadi pelajaran untuk Sintayong. Karena memang buat saya memang Sintayong punya sesuatu yang belum pernah bisa saya temukan di pelatih-pelatih yang lain. Di mana Sintayong nggak pakem dengan tim gitu. Yeah. Diubah lagi. Jadi saya kira di kepala dia belum ada pemain yang betul-betul cocok untuk starting 11-nya dia gitu. Sehingga akhirnya mengganti lagi. Dan ini yang oleh sementara pihak dinyatakan sebagai gonta-ganti pemain gitu. Nah, faktanya memang begitu. Dan bahwa kita mudah akhirnya kita kalah. Tapi siapapun juga, ayo kita lupakan kekalahan Cina, kita hadapi Jepang dengan sebaik-baiknya. Kita hadapkan, kita juga mulai konsentrasi menghadapi Arab Saudi nanti, supaya kita bisa meraih minimal 4 poin dari 2 pertandingan ini. Baik. Begitu, Nadia. Baik, peluang masih terbuka lebar, tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola ya tadi mengutip perbincangan sore hari ini. Terima kasih banyak Bung Peri, Bung Nigara. Doa terbaik untuk skuad Garuda, semoga hasilnya melebihi ekspektasi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak telah bergabung di Aini Sore. Sehat selalu, salam olahraga.